Jadi mohon bantuan Komisi 10 untuk menjelaskan kepada semua dapil-dapilnya kalau ada sekolah-sekolah yang meminta murid-muridnya melakukan bimbingan belajar, bahkan bayar untuk bimbingan belajar, bilangkan, tolong diberitahu tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada gunanya sama sekali. Menutup topik mengenai asesmen nasional ini, Bapak Ibu Komisi 10, kemarin kan waktu kita meluncurkan program P3K untuk guru honorer, untuk bisa meyakinkan para pemda-pemda bahwa ini benar-benar anggaran dari pusat itu merupakan tantangan yang luar biasa. Karena sudah bertahun-tahun tidak pernah seperti itu. Sama juga dengan AN. AN ini kita sudah berkali-kali berbicara bahwa ini tidak ada konsekuensinya sama sekali buat individu siswa, individu guru, individu kepala sekolah. Tidak ada dampak sama sekali yang apakah akan anggarannya berubah, kelulusan, apapun. Bahkan datanya per murid aja tidak akan dipresentasi sebagai individu. Nggak akan pernah keluar itu data sebagai individu. Semuanya agregasi sekolah. Ini karena bertahun-tahun sudah dikondisikan dengan ujian nasional sebagai sesuatu hal yang menyeramkan, dan kalau angkanya rendah itu pasti ada hukumannya, ya kan? Mungkin pemdanya nggak akan suka dengan kepala sekolah dan lain-lain. Ini harus kita basmi bersama persepsi ini. Jadi mohon bantuan Komisi 10 untuk menjelaskan kepada semua dapil-dapilnya kalau ada sekolah-sekolah yang meminta murid-muridnya melakukan bimbingan belajar, bahkan bayar untuk bimbingan belajar, bilangkan, tolong diberitahu tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan saya mendengar ada beberapa sekolah yang meminta muridnya untuk beli laptop untuk latihan AKM. Ini hal yang salah persepsi total mengenai kebutuhan ini. Ya, ini bukan high stakes testing sama sekali. Ini adalah pemetaan kita. Kita ingin melihat tren ini selama waktu. Ya, jadi untuk yang pertama itu tolong bantuan Komisi 10 di masing-masing dapil untuk menjelaskan. Gak ada itu buang-buang uang untuk bayar-bayar bimbel di luar ataupun di dalam sekolah. Apapun upaya untuk meningkatkan AKM itu tidak. Kalau mau benar-benar meningkatkan AKM, benar banget kata Pak Mas Nino tadi. Kalau mau anak-anak itu meningkatkan daya literasi, suruh anak itu baca-baca buku, koran, majalah sebanyak mungkin. Ini nggak ada jalan pintasnya. Kalau kita mau meningkatkan literasi, ya dia harus cinta membaca, cinta baca apapun yang dia sukai. Nggak harus buku textbook. Ya, itu cara meningkatkan literasi, dan numerasi itu adalah logika, jadinya sangat sulit dibimbelkan. Satu-satunya cara untuk meningkatkan secara sistematis adalah memperbaiki kemampuan berpikir kritis murid-muridnya, dan itu membutuhkan proses pembelajaran yang sangat berbeda. Ya, jadi itu yang pertama. Dan kedua, kalau ada kenapa sekarang, pertanyaan yang sangat penting ini, kenapa sekarang? Ini kan lagi pandemi. Nah, kalau misalnya ini suatu tes yang menyeramkan dan ada konsekuensinya, ya saya mengerti bahwa kenapa pada saat kita sudah dalam PJJ kenapa ada asesmen. Tapi ini adalah pemetaan mutu pendidikan. Jadinya jauh lebih penting kita lakukan ini asesmen nasional secepat mungkin untuk mengetahui sejauh mana ketinggalan kita. Dan mana daerah-daerah dan sekolah-sekolah yang paling membutuhkan bantuan kita. Sejak pandemi ini sudah berlalu, PJJ sudah 1,5 tahun, dan saat ini kita tidak punya informasi sama sekali untuk bisa mengkuantifikasi dampak learning loss. Kalau kita tidak segera, kita tidak akan bisa mengejar ketertinggalan kita. Jadi itulah jawaban saya untuk pertanyaan kenapa harus sekarang, Mas Menteri. Justru dengan adanya pandemi ini jauh lebih penting untuk mengetahui seberapa sih ketertinggalan kita, mana sih sekolah yang butuh bantuan secepat mungkin. Jadi itu kira-kira dua jawabannya mengenai esensi daripada asesmen nasional dan kenapa urgensinya harus dilakukan tahun ini.